Oke, kita mulai. Iya, Gimana? Pak. Udah sejauh mana progres untuk tugas akhir? Kemarin udah revisi bab 4, terus udah diajuin di Siakat ya, Pak. Udah susun bab 5 juga kesimpulan. Oke, kita diskusikan ya di Zoom. Kamu boleh share screen. Ya, Pak. Sudah terlihat, Nah, Pak? oke, terlihat. Saya lihat judul biar nyambung. Iya. Analisis sistem penggunaan e-filing untuk pembangunan WPOP dalam menyampaikan surat pemberitahuan SPT tahun 2021-2022. Oke. Oke. Kemarin yang sudah pernah kita bahas sampai bab berapa? Bab 4. Bab 4 udah. Udah. Oke, coba kita review ulang di bab 4. Bab 4 ya, Pak. Ya. Berapa halaman semuanya, Mbak Totalnya Andi? 46 halaman, Pak. Oke, sip. Nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Iya. Ini, Pak. Bab 4 hasil dan analisa. Oke. Apa yang diperoleh dari analisa data yang udah ada? Maksudnya, Pak? Nih, dari tabel yang udah ada, coba kamu jelasin. Maksudnya gimana? Ini tabel data wajib pajak orang pribadi. Mm-mm. Yang satu ini data wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT ya, Pak. Ada yang normalnya wajib jumlah wajib pajak orang pribadi secara normal di tahun 2021 2022, non efektif dan terdaftar. Jumlah yang terdaftarnya itu ini, Pak. Tahun. Berarti mengalami peningkatan ya dari 2021 ke Ya, 2022. jumlahnya mengalami peningkatan, Pak. Oke. Untuk kepatuhan pajaknya untuk pelaporan SPT WPOP totalnya justru di tahun 2022 mengalami Men- penurunan berarti kan Ya, bisa secara diketahui e-filing secara e-filing maupun menurun. manual. Mm-mm. Bisa diketahui nggak penyebabnya kenapa gitu 2021 angkanya totalnya di angka 71 kemudian di tahun 2022 di angka 60 gitu. Bisa 61 ya, Pak. ketahuan nggak? Bisa ketahuan nggak kenapa ada penurunan? Karena ini kurang kurang pengetahuannya wajib pajak dalam menyampaikan secara e-filing, Pak. Jadi orang tuh lebih semenjak ada e-filing, jadi orang tuh lebih kayak kesulitan buka webnya gitu-gitu, Pak. Lebih terkendala di situnya katanya, Pak. Bukankah di tahun 2021 yang menggunakan e-filing itu 74 ya kan? Oh, tujuh nah, puluh empat koma satu dua puluh empat. Kemudian di tahun 2022 itu turun menjadi 61,671. iya, Kalau hanya pengetahuan tentang penggunaan e-filing, berarti secara alasan logisnya apakah bisa diterima gitu? Karena memang dari 2021 ke 2022 itu memang orangnya udah semuanya berganti gitu kan belum tentu juga kan saya iya, mungkin orang masih berpikir 2021 dengan 2022 orangnya masih sama gitu. Ya, iya, apa ya, Pak? Ken- kenapa bisa menurun ya? Ada alasan lain nggak selain pengetahuan tentang e-filing? Paling kalau yang di rumusan masalahnya gitu ya, Pak, yang dicari. Mm-mm. Ya, yang dicari. Kalau yang dicari saya kan ini apa jumlah efektif apa tidaknya penggunaan e-filing di KPP yang saya teliti apa yang kedua itu kendalanya.
Mm-mm. kendala penyampaiannya. Itu, Pak. Kalau tabel itu tadi apa? Ke atas sedikit. Yang banyak ini tabel apa nih? Oh, ini jumlah apa Badan, ini? Pak. Data Data wajib WPOP pajak lapor sobat SPT per pekerjaan. 100 per pekerjaan. Oke. Kamu dapat data dari mana ini? Dari KPP-nya, Pak. Dari KPP. Hmm. Heeh. Oke, terus ke bawah. Hasil, coba analisis hasil. Ini. Ya. Mm-mm. Kalau rumusan masalah kamu apa kemarin? Yang satu itu analisis jumlah WPOP dalam menyampaikan SPT di kantor pelayanan pajak yang saya analisis. Yang kedua, kendala yang dihadapi oleh KPP, staf, ataupun wajib pajaknya, Pak. Satu, analisis jumlah WPOP dalam penyampaian SPT di kantor pelayanan pajak tahun 2021-2022. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu ada kendalanya, Pak. Oh, kendala berarti pembahasan di kendala ya. Nanti nomor dua itu akan cukup cukup panjang dan detail harusnya. Karena kan bicara kendala yang dihadapi oleh WPOP dalam penyampaian e-filing ya kan. Hmm, oke oke. Terus bawah. Paling yang kalau yang presentasi kemarin, bimbingan kemarin tuh kan saya belum ada tabel presentasinya ya, Pak, yang ini. Hmm, Udah saya coba ya tambahin kayak gini. Bener apa enggak, Pak? ya ini kan sesuai udah 69 sama 57,50. Oke, benar. Biar ngelengkapin aja. Iya. Terus ke bawah. Kalau ini tingkat pelaporan SPT-nya. Jumlah. Ya. Selanjutnya ini tingkat pelaporan SPT tapi secara manual, Pak. Hmm. Ya, ya. Cara menurut. Kalau ini tingkat kepatuhannya, Pak. Tingkat kepatuhannya. Kalau yang selanjutnya ini kendala, Pak. Bahas Hmm. rumusan masalah yang kedua. Oh iya, ini dua ya. Iya, Kendala yang dihadapi oleh KPP. iya. Oke. Terus ada kendala lainnya nggak? Sama Satu titik kendala dua. yang dihadapi KPP sama kendala yang dihadapi oleh wajib pajaknya, Pak. Oke. Apa aja kendalanya? Yang pertama itu pengetahuan yang kurang atau kurang memahami dalam pengisian SPT. Contohnya dalam pengisian formulir e-Evin. Yang kedua, internet yang mengalami gangguan saat akan login atau mengisi e-filing. Yang ketiga, sering terjadi error di website DJP saat akan menginput data. Yang keempat, sedang menurunnya produktivitas masyarakat dalam mencari penghasilan. Oke. Mantap. Ini pembuktiannya ini dari mana ini? Sedang ada penurunan produktivitas masyarakat dalam pencarian. Kalau yang empat ini kan sebenarnya pas saya wawancara nggak ada ya Pak ya. Cuma pas bimbingan kemarin kata Bapak boleh ditambahin. Jadi saya tambahin. Oh, Ka- biar kalau seandainya ditanya dari mana kamu tahu produktivitas masyarakat sedang menurun gitu, mungkin bisa dilampirkan, umpamanya eh, statistik perekonomian untuk masyarakat khusus DJP yang kamu teliti ini. Ya, Seandainya ditanya gitu. Seandainya ditanya berdasarkan data statistik bahwa perekonomian masyarakat sedang mengalami penurunan gitu di wilayah DJP kamu ini. iya, Ya, statistiknya aja seandainya ya. ditanyain. Karena Mm, biasanya kan orang dari mana kamu tahu? Ya walaupun ini kalau saya kan kemarin saya nyuruh nambahin ya, saya juga baca. Oh, mm, ini perlu ini jadi pertanyaan gitu ya, ya. ya Oke, nanti nanti ditambahin siapin Pak. aja lampirannya untuk Nah, statistiknya aja. ya, di KPP yang saya teliti aja ya Pak.
Ya, Ya, oke. Lanjut. selanjutnya kesimpulan, Pak. Oke, simpulan nih. Berarti ada dua jawaban paling tidak kan Iya, dari rumusan masalah, dua rumusan masalah kamu gitu. Jumlah penghasilan sistem paling. Oh, coba kamu sampaikan kesimpulannya gimana? iya. eh yang ini mau dibacain, Pak. Ah, Di, kalau seandainya tidak ah, boleh baca, kamu oh suruh ya, nyampe. Gimana kesimpulannya? Coba kamu jelasin gitu. Nah. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian pertama mengenai jumlah pengguna sistem e-filing untuk kepatuhannya dianggap patuh karena kepatuhannya di atas 50%. Penelitian di atas 50% presentasinya itu menurut Murai di tahun 2003. Di KPP yang saya teliti, presentasinya di atas 50% gitu, Pak. Oke, cocok. Yang satu, yang kedua. Yang kedua itu untuk kendalanya, untuk kendala yang dihadapi rata-rata untuk wajib pajak ataupun KPP yang terkait biasanya kurangnya pemahaman pengguna internet dalam melakukan dalam mengajukan SPT. Hmm. Yang kedua, pengetahuan sumber daya manusia mengenai pemanfaatan sistem e-filing masih terbatas. Dan sedangkan untuk kendala lainnya biasanya terdapat pada jaringan, sehingga mempengaruhi kemudahan akses dalam mengisi data. Ataupun data menurutnya khawatir salah input. Oke, oke. Sip. Seperti itu. Oke. Kalau saran sih nggak masalah. Nih kan saran berarti ada dua, saran untuk KPP dan Wajib saran pajak. untuk wajib pajak minimal dua itu. Oke, Ya. sip, mantap ini. Nah, nanti dicek ulang Iya, untuk Pak. tata penulisannya ya, tata Iya, penulisannya dicek ulang, jangan sampai ada yang keliru. Kemudian eh, buatkan daftar isi lengkap dengan referensi ya, nanti iya, dilengkapin, baru nanti cek Turnitin. iya, Pak. Cek Turnitin ketika udah di bawah 30% baru boleh ikut sidang. Iya. Oke? Oke, Pak. Sip. Nah, ini hasil ini Iya, videonya nanti dikirimkan lagi untuk bimbingan 5 ya. Nah, bimbingan bimbingan 5. 6. Kamu udah ngajuin Bimbingan 5 kan? udah ngajuin 6. 6 ya udah. Nanti Ya, dilampirkan ya videonya. ya. 6 atau 7 boleh 7 deh. Nggak Iya apa-apa. yang 7. Ya, Pak. Ya. Sama link Zoom tadi itu. Link Kamu tempel Zoom. aja. Ya, Ya. Oke. ya. Sip. Udah lagi menanyakan sambil kamu nyusun-nyusun juga PowerPoint-nya Hah? sambil kalau sudah cek Turnitin, nanti hasil Ya, Turnitinnya dikirim juga ke Siakat di sesi ya, bimbingan 7 atau 8 baru ya. nanti pindah ke menyusun PowerPoint. Apa ini ya, Pak? Oke. Eh, Selanjutnya bimbingan ke Bunur juga, Pak. Sementara nanti Bapak tanyain dulu karena memang Iya, ada Pak. skema katanya nanti satu aja dulu karena memang dosennya kan nggak banyak sekarang di Iya, Pak. akuntansi lagi lagi ada ya biasa lah Iya, sehingga Pak. nggak nggak banyak gitu ya. Ya, Oke, oke, ada Pak. lagi mau ditanyakan? Udah, Pak. Cukup. Oke, sip. Kalau sudah nggak ada, nah Bapak cukupkan. Terima kasih. Ini mudah-mudahan lancar. Nanti Amin. terima kasih ya. Bapak tutup. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh.